Ada pertanyaan dari salah satu netizen. Hai Mbak, mau nanya, kalau udah terlanjur dewasa tanpa figur ayah. Nah ini nih, dan jadi Kasihan. susah menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu ya, atau mungkin menjalin hubungan dengan ayah sendiri. Itu harus bagaimana nih? Kita bakalan ngobrol sama Mbak Ferauli tentang peran ayah dalam keluarga. Jadi sebenarnya kalau kalau ini ada nggak sih Mbak hasil riset atau mungkin penelitian sebelumnya yang pernah Mbak Vera dengar atau pelajari, ini ada pengaruh figur ayah di masa kecil atau di masa tumbuh kembang seorang anak perempuan terkait dengan cara dia memilih tipikal pasangan atau kepribadian pasangan atau suaminya di masa dewasa, itu ngaruh nggak Mbak? Banget jadi banget. Oh iya, nanti cerita ya, nanti share ya. Karena this is very interesting gitu kan. Seorang anak yang charming, hangat, dedinya seperti apa sih gitu kan ya. Jadi kalau sebenarnya ayah kalau sampai nggak hadir, nah jadi kita lihat dampak atau pengaruh ayah itu kalau ayahnya absen, ayahnya nggak hadir. Ternyata ketika ayah nggak hadir dalam pengasuhan pada anak perempuannya, anak perempuan dulu karena kita perempuan, anak perempuannya punya jadi sukar kelak nanti kalau udah gede untuk bisa punya relasi yang intimate, yang mesra dengan lawan jenis, karena mereka punya perasaan yang ambivalent tentang peran ayah. Jadi mereka kan memorinya tentang ayahnya negatif. Ketika memori tentang ayahnya negatif, ya mereka jadi nggak yakin tentang apa yang mereka hayati tentang relasi dengan lawan jenis, terutama ya, jadi nggak tahu cara yang tepat. Kadang-kadang kebablasan, terlalu dekat, terlalu mendalam relasinya dengan banyak laki-laki, jadi terlalu cepat untuk melakukan aktivitas seksual, jadi terkait sexuality nantinya, yang namanya sexual debut. Terkait dengan seksual debut, apa itu seksual debut? Seksual debut itu adalah aktivitas seksual perdananya anak perempuan. Harusnya kan di usia pernikahan. Jadi pada saat menikah adalah aktivitas seksual perdana. Begitu ayahnya absen, ayah nggak terlalu hadir. Ini perhatian buat sahabat-sahabat kita dimanapun ya. This is very important. Apalagi anak punya anak perempuan, nanti bilangin ya sama papanya ya, sama pasangan, bahwa ketika ayahnya nggak hadir, perempuan jadi ambivalen tentang relasi bersama laki-laki atau lawan jenis. Jadi terlalu dekat berlebihan sehingga sering bablas ya dalam tanda petik. Ya, jadi seksual debutnya terlalu early, bahkan di usia remaja, bahkan di preteens ya seksual debutnya muncul gitu kan. Itu ya. Itu gimana Mbak maksudnya seksual debut? Seksual debut. Iya, jadi debut sexuality. Jadi yang nyatanya adalah jadi punya pacar lebih dini, terlibat dalam aktivitas seksual lebih cepat dibandingkan teman-temannya yang punya relasi yang hangat dan mesra dengan papahnya. Jadi yang papa-papanya nggak hadir. Mencari ya. Jadi mencari sosok itu. Kalau sekarang ayah-ayah bekerja keras demi anak perempuannya gitu kan ya, sampai mereka nggak hadir, ya itu menyedihkan karena sebetulnya ketidakhadiran ayah itu justru bikin anak perempuannya nggak punya kedekatan dan penghayatan yang tepat tentang relasi bersama lawan jenis. This is very important. Ini sangat penting. Aku bersyukur dulu ayahku hadir meskipun beliau cukup keras, tapi beliau ada. Jadi kita tahu bahwa we've been loved, kita dicintain. Kita nggak akan berani macem-macem karena kita tahu ada rulesnya dan nggak pengen bikin malu ortu. Jadi nggak aneh-aneh gitu kira-kira di zaman remaja dulu, termasuk pada saat nanti begitu umur 20-an saya punya pacar pertama yang ini suamiku sekarang. Jadi nggak aneh-aneh karena ada, kita tahu deh meskipun muka jahil gitu ya, kayaknya bisa bersenang-senang kadang-kadang dugem di zaman-zaman kuliah dulu. Ya, tapi nggak gimana-gimana. Kita tahu how to handle ourselves, bagaimana dengan sesama lawan jenis. Nah, beda nanti dia anak laki-laki. Anak kan punya anak laki-laki nih ceritanya. Iya, benar ya. Anakku juga anak laki-laki. Anak laki-laki kita mesti dipelihara bapaknya nih. Ini perhatian nih buat sahabat-sahabat semua. Karena ya, ketika ayah nggak hadir di relasi bersama anak laki-laki, maka perkembangan penghayatan maskulinitas pada anak laki-laki jadi terhambat. Apa itu maskulin feminin? Ya, anak laki-laki butuh menghayati perannya sebagai gender laki-laki. Itu namanya maskulin. Ya, nah anak laki-laki kalau dia gagal menghayati bahwa dia harusnya maskulin, kebayang nggak dia akan jadi seperti apa? Ada banyak kasus-kasus dengan orientasi seksual yang tidak tepat yang aku tangani. Rata-rata punya review yang kalau kita pelajari background keluarganya, punya relasi yang negatif dengan ayahnya,
dan penghayatan mereka tentang relasi ayah ibunya juga negatif. This Baik. is very important. Ini penting banget, An. Mbak Vera Uli ini kan cerita kalau bapaknya Mbak Vera ini sosok yang otoriter banget tapi hadir, ya. Jadi gabungan Hadir. kombinasi Sangat hadir. otoritatif, tapi juga terbuka, Otoritatif alias demokratis dengan otoritarian juga alias otoriter. otoriter. Nah, kalau aku lihat di sini sosok ayahku tuh mungkin hadir juga ya di sini ya. Papaku tuh orang yang dia suportif, demanding juga. Jadi demokratis tapi justru ke arah agak sedikit santai. Jadi karena orang Jawa asli dan bapakku dulu kayak kerja full time di kantor, memang waktu yang dia berikan kepada kami itu sangat terbatas. Jadi aku inget apa aja kalau minta sama papa, karena aku anak cewek satu-satunya di rumah, kakakku cowok, adikku cowok, apa-apa tuh boleh Mbak. Jadi semi permisif. Itu boleh. Oh, senang banget. Terus anehnya sekarang kalau aku lihat Mbak Vera, aku tuh justru pengen punya pasangan yang lebih dominan dalam hadir dalam pengambilan keputusan, pengasuhan juga. Jadi aku tuh kayak salah satu yang bikin aku jatuh cinta sama mantan pacarku ini adalah ya sekarang jadi suami, Mas Aji ya. Pacarannya juga lama, terinspirasi dari Mbak Vera juga. Suami. Itu karena dia tuh sama anak kecil tuh bisa sesayang itu sama ponakannya, dan aku baru sadar apa yang dulu ayahku nggak ada karena beliau sibuk gitu ya, karena kerja di bank dan begitu padat kerjaannya. Aku tuh mencari sosok suamiku ini tuh sosok yang dulu tidak hadir pada ayahku yang kerjanya sibuk. Apakah itu pengaruhnya Mbak terkait dengan bagaimana salah anak satunya. perempuan? Oke. Kita meskipun case by case nanti, tapi ya ternyata dampaknya di kita ada yang bagus-bagus tetap. Jadi hangatnya your daddy, ini dampaknya anak tumbuh jadi perempuan yang bisa juga hangat, charming gitu. Kalau aku dampaknya ya cukup keras ya, papinya dulu keras. Aku belajar dari suamiku untuk jadi lebih rileks sebetulnya. Nah ini menarik Mbak. Oke, kayaknya ini udah banyak banget loh Mbak yang nggak sabar pengen menarik pasangan kita. Jangan-jangan kita ngirain doi begini, doi begitu, jangan-jangan beliau nggak ngerasa kalau beliau ini termasuk beda. Dan gimana partner kita ini bisa menjadi sosok pria-pria yang menjadi ayah dalam keluarga. Beban nggak ya jadi suaminya psikolog ya Mbak? Oke, kalau begitu kita panggil. Ini dia Bapak. Ini dia jeng. Sayang. Oke, join in. A man in the house already. Ini nih a man in the house-nya nih. 3, 2, 1. Oke. Yes. Aku jadi pengen tahu sekarang, Mas, ini kan kayak nggak ada skrip ya. Aku pengen tahu dari lubuk hati tanpa skrip. Tanpa skrip. Aku pengen tahu sosok suamiku ini tuh ada nggak sih yang pengen ditanyain sama seorang psikolog yang ahli keluarga perkawinan Mbak Vera. Dan ini ada Mas Hendry, suaminya. Apa yang kamu pengen nanyain yang selama ini mungkin sebagai suami aku dia kayak mau nanya ke istrinya kayak agak gengsi, ya kan? Kalau nanya tentang apa yang kamu pengen nanyain sama Mbak Vera, aku pengen tahu. Gini Mbak Vera, ini sebenarnya jebakan Catwoman loh, hati-hati loh. Ini jebakan Catwoman, hati-hati. Sebetulnya dari pertanyaan bisa dianalisis sebetulnya motif behind itu dan drive-nya. Hati-hati. Ini benar-benar tanpa skrip dan nggak ngasih tahu bener ya. Iya, aku pengen tahu. Pengen tahu seorang suami aku gitu ya. Kita temanya sekarang peran ayah dalam keluarga. Terus di depan kita sudah ada ahlinya Mbak Vera Uli. Apa sih yang pengen kamu tanyain sama Mbak Vera yang selama ini kayak untold question gitu, kayak nggak pernah bisa terucap pertanyaan itu? Apa yang pengen kamu tanya? Bukan masalah bohong, misalnya nggak suka sesuatu sama kita. Iya, betul. Si istri ini apakah semua itu diungkapkan sebagai atau psikolog karena dia punya ilmu tentang psikologi, tentang sesuatu lah, tentang relationship atau apa? Oh ini lebih baik nggak usah diomongin nih, mending aku tahan aja. Ya. Karena sebetulnya ada part-part terdalam yang nggak perlu diceritakan sih, penting ya. Ya tetap kita terbukanya hanya di level seberapa pasangan buka, kita terbuka. Seberapa kita terbuka itulah yang kita tunjukkan bahwa kita buka dari pasangan. Jadi level self disclosure itu kalau disclose artinya buka diri ya. Kalau self closure dia nutup diri. Kalau self disclosure membuka diri. Jadi proses membuka dirinya make sure bahwa yang dipahami pasangan
hanya sebatas yang kira-kira. Vice versa pahamnya. Jadi dia taunya kita terbukanya 8, itulah yang kita tunjukkan kita pahamnya dia 8, meskipun kita paham 10. Oke. Jadi itu kayak semacam the matter is about how we see ourselves. Itu kayak refleksi pasangan kita, bener nggak? Betul. Jadi itu yang kita inilah nanti kendalanya orang-orang yang mudah konflik dengan pasangan nggak usai-usai. Karena level keterbukaannya ya. Kemudian karena tadi Mas Aji sempat mengucapkan kalimat begini. Karena kan harus terbuka nih, jadi ada keharusan. Artinya itu udah mulai ada demanding dari pasangan untuk ada demand, bukan demanding. Ada demand dari pasangan untuk lebih terbuka. Jadi nggak pakai harus sih sebetulnya. Kalimatnya kan kita butuh terbuka. Kalau udah sampai level harus berarti tadi lagi terpaksa untuk terbuka karena daripada udah kebaca juga sudahlah gitu kan ya. Nah jadi main-mainnya di situ. Suamiku tahu kok bahwa aku nggak buka semua, aku paham tentang dia kok sebetulnya. Ayolah, kamu kan kadang-kadang gitu. Aku tahu kalau kamu gini, aku ketahuan nih dia kadang-kadang mau bohong dikit gitu. Mbak Vera, Mas Hendri, ini ada pertanyaan yang udah ngantri pengen dijawab. Kita buka ya. Kita buka satu-satu nih. Nah ini dia nih. Ada pertanyaan dari salah satu netizen. Hai Mbak, mau nanya, kalau udah terlanjur dewasa tanpa figur ayah. Nah ini nih. Dan jadi susah menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu ya, atau mungkin menjalin hubungan dengan ayah sendiri, itu harus bagaimana nih? Mungkin Mbak Vera sama Mas Hendri bisa ngejawab versinya. Nanti kita gantian ya. Nanti kita gantian ya. Jadi, waduh ini berat memang ya, karena yang pasti apa yang pernah kita alami dulu, penghayatan emosinya negatif akan menjadi seperti echo atau gaung di dalam ingatan kita. Yang disebut dengan inner child tadi. Sehingga meskipun kita pengen banget bisa lebih mesra sama pasangan atau secure tentang pasangan, nggak mampu. Karena ada kekhawatiran bahwa nih relasinya akan berakhir mungkin ditinggal, akan ditolak, seperti dulu penghayatan dia tentang papahnya waktu kecil. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Itulah gunanya ada seperti Mbak Analisa, ada seperti psikolog kayak saya, ya atau psikolog-psikolog lain yang terdekat dengan tempat tinggal Anda, bisa ke psikolog. Kita apakan echo dan gaung yang nggak perlu tadi kita modifikasi. Karena sebetulnya ya nggak semua orang tua paham ilmu tentang parenting, nggak semua orang tua malaikat gitu kan ya. Mereka juga human yang lagi belajar. Nah nanti kita akan bantu klien menolerir ya inner child mereka sendiri dan dimodifikasi gitu. Waduh, mudah-mudahan berhasil. Masya Allah bahasanya dalam banget dan dapet gitu ya. Tapi aku setuju sih Mbak Vera tadi yang Mbak Vera sampaikan. Mungkin aku ngerangkum aja karena udah mau jawab apa lagi ya udah ahlinya. Ya, kayak semacam inner child itu penting. Jadi teman-teman yang pada masih bingung inner child itu apa, itu kayak semacam sosok diri kita di masa kecil yang mungkin sekarang itu masih kita rindukan gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bisa luka di masa lalu gitu ya Mbak Vera ya. Bisa juga rasa-rasa tidak tersampaikan ayah yang hilang perannya dalam keluarga. Itu memang harusnya kalau secara teori harus kita sadari dan kita kelola supaya bisa jadi satu yang kita accept gitu atau kita terima. Nah, jadi ini pentingnya para psikolog. Tapi sebenarnya kalau misalnya takut ke psikolog nih Mbak Vera, atau mungkin dia kayak ragu ke psikolog, ini apakah ketika dia tumbuh dewasa, memiliki pasangan, apa yang harus dilakukan kepada pasangannya? Kalau dia punya masa lalu ayah yang hilang dalam masa kecilnya, apakah terbuka sejak awal bahwa sayang bapak aku tuh dulu hilang dalam kehidupanku, jadilah itu, atau harapan itu harus tersampaikan nggak menurut Mbak Vera dan Mas Hendri sendiri? Ya itulah yang kita lakukan ya sayang ya, punya papi yang keras. Saya kan akan sensitif, my emotional button adalah ketika lihat pasangan marah. Jadi suamiku jarang marah. Tapi kalau marah kan orangnya keras ya, namanya laki-laki ya tetap ya. Saya shock kalau dia marah. Jadi kejadian belasan tahun lalu juga bisa akan comes up ke permukaan cuma karena itu menyentuh my emotional button. Jadi responsnya berlebihan, exaggerate, dan kita kira itulah yang dimaksud dengan komunikasi mendalam bersama pasangan. Nanti pasangan yang paling paham diri kita dan prosesnya tenang seumur hidup. Ya, itu sebab satu saja cukup. Karena satu aja di dalamnya itu seumur hidup. Ini pesan sponsor. Karena ini bahu langsung bergerak. Ini pesan sponsor.
Jadi satu saja cukup gitu. Karena it takes a whole life year untuk bisa paham pasangan satu sama lain di level mendalam kayak begitu. Yes. Ya, jadi cerita sama pasangan. Apa kebutuhan kita? Termasuk pada saat ini ya, salah satunya nanti dalam aktivitas seksual bersama pasangan. Jadi klienku ada yang begitu, jadi sulit ya. Nah, jadi posisi dominan antara pasangan yang mendominasi dia terganggu gitu ya. Ini yang dibenahi. Makanya nanti sexuality itu beautiful dan prosesnya nggak bisa porak-poranda sama yang sembarangan orang gitu kan ya, karena sebetulnya namanya making love gitu. Halo Mbak, gimana kalau punya seseorang ayah yang ngerasa suka berkhianat, tapi saya lihat ayah jadi intinya bapaknya tuh kasar dan suka berkhianat. Nah ini Mbak, Bapak-bapak jawab ya An ya. Iya, ini boleh Mas Aji dan Mas Hendri saling menambahkan nih, boleh. Ayo menurut kalian bagaimana? Mas Aji dulu atau Mas Hendri dulu? Boleh Mas Aji dulu, sampai kemudian Mas Adi nambahin. Silakan. Iya, boleh ada digulirkan, silakan ya. Ya kalau udah tingkah laku bapaknya ya sulit juga ya kita memberikan apa. Tapi yang pasti bisa kita memahami sendiri bahwa itu bukan gambaran buat kita. Jadi ya kita harus pakai harus. Ya. Ya. Kita seharusnya, maksudnya seharusnya. Betul, Kalau sudah dewasa kan harusnya bisa memilah bahwa ini adalah pribadi orang tuanya, bukan pribadi dia, dan hal itu kan sebenarnya menyakitkan buat sekeliling kita, terutama kalau seperti itu kan pasti ibu kita, lalu mungkin saudara-saudara kita dan seterusnya. Oh, rasionalisasi. Sekarang Mas Aji, ya rasionalisasi. Ya rasional sekali, praktis paham. Oke, paham. Apa nih kalau dari sudut pandang kamu? Nah itu, kalau aku sendiri sih gini sih Mbak, jadi mau jawab susah juga karena satu nggak ngalamin yang pasti. Alhamdulillah aku dibesarin dari keluarga yang benar-benar hangat. Bapak itu jarang marah, tapi sekali marah memang ngeri sih. Nah, yang jelas nggak kasar. Bapak itu marah tapi nggak kasar, bisa marah tapi nggak kasar. Cuma kalau aku sih pegang prinsip begini sih Mbak. Jadi yang namanya kalau kita pengen anak kita nggak jadi orang yang pemarah, orang yang galak, orang yang kasar, kita harus didik dia dengan cara yang halus, yang sama. Jadi berat ya bapak-bapak menurut semua memang. Menurut Bu psikolog juniornya Mbak Vera ini, katanya itu kan anak itu mengcopy dari apa yang kita lakuin kan. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, ini kan posisinya dibalik nih. Orang tua kita galak, kasar nih gimana? Ya kalau menurutku sih cari cara bagaimana si ayah ini bisa dapat informasi tentang parenting lah, cara pengasuhan, cara pengasuhan yang benar kayak apa, entah gimana caranya, aku juga ngerti, bukan bidangnya ya Mbak ya. Cuma disadarkan bahwa kalau ayah itu selalu seperti itu, nanti aku ketika gede akan kayak gitu juga. Gitu. Itu yang selalu aku sampein ke dia Mbak. Jadi dulu kalau pas anak kita kan jarak umurnya dekat, terus awal-awal kita bingung kalau mereka berantem, aku selalu bilang, Mas, cara kita marah untuk mereka yang masih 5 tahun kurang gitu ya, itu tuh nggak akan efektif kalau mereka itu kita marahin. Mereka belum paham gitu. Tapi apa cara marah kita itu gimana caranya mereka tuh akan meniru gitu. Terus akhirnya dialihin, terus gimana dong caranya dialihin. Nah ternyata Mbak sekarang karena aku sering dinas keluar kota, doi lebih jago ngalihin anak yang lagi rewel. Jadi kayak, udah cocok. Sebentar lagi buka konsultasinya gini, sesi bersama Ayah Aji. Bener banget. Udah akan sesi bersama Ayah Aji. Bentar lagi bisa dibuka nih kayaknya. Kadang-kadang aku sampai kayak amazed gitu, kayak, hah, kok aku kayak jadi nggak mempan sih? Ini kok anak-anak sama bapaknya jadi kayak pola-polanya jadi kebentuk. Dapat ya pola-polanya ya. Anak nggak tahu, mungkin udah disogok di belakang. Ya, ketahuan kan hidupnya penuh sogokan. Kalau hidup penuh sogokan ya nggak oke, yang ini hari keluarga nasional. Ngomong sogok menyogok, oh my god, jangan dibawa kerjaan kemari. Kadang juga kelepasan sih Mbak, kayak tadi pagi nih baru. Kadang kelepasan marah juga sesekali, cuma kadang aku sih ngerasa kadang marah itu kadang perlu ya Mbak. Yang penting nggak kasar, nggak main. Iya dong, betul. Perlu dong. Karena dia
anak butuh Jatuhnya dikasih yang- kesulitan dong. Yang lebih tegas daripada aku tuh, kalau dilihat tuh anak itu kayak mama aja yang ngomong sama papa, kayak lebih takut sama bapaknya daripada emaknya. Tegas bapaknya. Ya, itu very good. Jadi ada peran pertanyaan. ayah dalam mendisiplinkan itu masih muncul ya, karena ayah juga ya sebetulnya secara tradisional mendisiplinkan. Namun yang disenangi dari mereka berdua ini ya, mereka tuh papa modern ya. Jadi Father's Day banget gitu deh. Congrats ya. Modern itu apa, Mbak? Iya, Harus- benar-benar. Iya. Definisi Jadi apa? ayah-ayah yang udah nggak masak, sekedar nyuci cari piring. nafkah. Oh, Iya. iya. Itu sebenarnya nyari papa atau nyari apa ya? Nyari papa gitu kan ya. Ya, jadi ya ayah-ayah yang bersedia berbagi peran dalam pengasuhan, terlibat dalam rumah tangga bersama pasangannya. Jadi egaliter. Ya, seimbang. Nah, itu Egaliter. dia. Papa modern. Cie, welcome to Jadi, Papa modern. Welcome to Papa modern in the house. Iya, iya, iya. Nah, menarik Mbak. Jadi ketika ada pembagian tugas domestik, kan banyak mana aku sempet di DM Instagram, open question, dan banyak yang nanya kayak Mbak Ana gimana caranya biar suami aku tuh mau ikut peduli gantiin pampers. Ini juga ada pertanyaan kebetulan Mbak Vera. Egaliter ini apakah bisa dikaitkan dengan penghasilan perempuan yang mungkin secara finansial kayak lebih lebih stabil atau lebih besar daripada yang laki-laki ini? Ya, Nah, kita ini akan dia. bahas Yes. sedikit memang isu tentang pendapatan bahwa jadi ternyata dari risetnya per dekade jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat, jumlah perempuan dengan pendapatan lebih tinggi dari pasangan juga meningkat. Ini keren. Ya, keren kenapa? Karena ternyata ketika peran perempuan bertambah karena karirnya semakin moncer gitu dan pendapatan makin moncer gitu ya, ternyata nggak berkaitan kok dengan relasi atau kualitas bersama pasangan. Yang paling penting adalah ya bahwa pasangan supporting. Nah, yang penting adalah support pasangan itu ada sehingga ibu-ibu yang bekerja tidak merasa tertekan. Nah, jadi egaliter di sini bukan tentang jumlah pendapatannya, bukan tentang berapa porsi siapa, melainkan tentang how kita berdua bisa deal dengan berbagi tugas. Bukan berarti gini loh, 2 jam sama anak ya, bukan. Namun begini, siapa yang lebih handal bagaimana? Misalnya papanya lebih handal tadi, jadi kalau main deketi kompor, papanya lebih handal ya, papanya mengerjakan. Bagian bersih-bersih ya, kalau lagi nggak ada mbak, ya yang bersih-bersih lagi sibuk kita bantuin, yang bagian cuci piring siapa? Aku, karena sangat detail, wangi, licin, keset gitu kan ya. Jadi beda part, tapi sebetulnya untung terlibat. bapaknya nggak dikesetin. Cie, hari keluarga nasional ya. Ini hari keluarga nasional kita mesti. Kita mesti gitu ya Mbak Vera ya. Ini terakhir nih Mbak Vera, gimana tips supaya keluarganya harmonis? Nah, peran ayah seperti apa dalam keluarga supaya harmonis nih, bahagia? Iya, satu aja sih sebetulnya. Iya, satu aja sih, bahwa kita sadar akan peran masing-masing. Tuh peran itu dinamis. Waktu jadi suami istri perannya pasangan. Begitu hamil punya anak perannya bertambah, pasangan plus jadi orang tua. Nambah lagi besok apa? Nah, yang penting sadar punya peran masing-masing. Yuk kita work together ya di hari keluarga berencana, di hari keluarga nasional ini. Yuk saatnya kita mendidik anak bareng-bareng. Gitu kira-kira. Wah, keren Ayah ibu banget. terlibat, ada 2 kepala terlibat, pasti cerdas tuh rumah tangganya. Sehat dan cerdas. Ini menarik Mbak. Mungkin dari Ana mungkin sebagai penutup kita pasti menantikan. Aku sih ngerasa tadi ya, belajar banyak dari Mbak Vera. Kita nggak boleh ngerasa kita tuh sebagai sosok yang udah sempurna sebagai pasangan, sebagai istri. Terus kalau kita ngerasa udah sempurna, kita kayak apapun yang terucap tuh jadi tuntutan gitu. Kalau aku belajar dari Mbak Vera gitu. Jadi harapan boleh, tapi nggak boleh menuntut. Karena ketika kita menyampaikan harapan, artinya kita sama-sama, ayo kita growing together gitu. Dan aku belajar juga banyak sebenarnya dari kisah-kisah klien, pasien. Nanti kalau udah mulai masalahnya agak berat, aku refer ke Mbak Vera ya. Bisa aja, Ana. Ini juga kayak banyak nih Mbak Vera, banyak fenomena yang aku lihat istri-istri itu kayak nggak menjadi dirinya ketika udah menikah. Kayak dulu boleh dijanjiin, kamu boleh kerja, nanti setelah menikah kamu boleh kerja sayang gitu kan. Iya boleh ya, boleh. Tapi nanti begitu udah nikah ternyata enggak, kamu harus di rumah aja. Terus nanti suami kerja dan istri kayak diaudit ketat gitu Mbak. Kayak suami nggak terbuka soal keuangan. Nah ini yang menurut aku
gimana kita bisa komit sama hubungan kalau kita nggak ngerasa self fulfill kita terpenuhi gitu. Jadi salinglah berusaha mengisi fulfillment pasangan masing-masing. Dengan itu kita kayak ngerasa ya growing together tadi kalau kita fulfill satu sama lain. Ya, very good. Jadi We ada like satu that. lagi sih. Yeah, Mau beautiful. nambahin dikit nih. Yes, silakan. Wah, Tahu pasti kan? Aku nggak tahu. Oh, baca bukuku yang mana? Ayah Aji. Oke. Dia tuh punya prinsip keren banget Mbak Vera. Yang akhirnya aku juga punya prinsip dan pemahaman yang Prinsip aku. Iya. Oh, keren. Keren. hmm. Di depan kamera aku bilang keren, kalau di bawah ntar. Jadi gini, Udah Mbak. siap-siap ya. Udah Mbak? siap-siap. Nah, pernah suatu saat ngobrol santai aja sih. Mbak. Terus dia itu kan sering pergi kemana, kerjaan kemana aja, ketemu banyak orang-orang hebat lah, yang notabene mungkin jauh lebih hebat dari saya nih Mbak, dari aku lebih hebat. Nah terus pernah aku tanya, pernah nggak sih ini melihat wah cowok yang keren, bos mana yang keren ini, kayak dalam tanda kutip ada kegoda gitu loh Mbak. Ya, Dia desire. Oke. Iya, dia bilang nggak nyangka jawabannya Mbak, dia bilang sama sekali enggak gitu Mas. Mau sekeren apapun orang itu, nah ini alasannya, mau sekeren apapun, sekaya, seganteng apapun orang itu, dia itu bukan ayah dari anak-anakku. Kamu ternyata keren. This is yang paling oke, ini keren banget. Terharu. We like that. Yes, terharu. Aku sebenarnya lagi pengen tas baru, Mbak. Gak jadi kalau gitu. Soalnya suami udah pengen begitu. Wah keren banget. This is highlight yang paling bagus. That's it. Itu namanya loyalty. That's very good. Di hari Akhirnya aku juga keluarga menganggap nasional hal yang seperti sama ini, sih. loyalty itu penting. Yes. Iya. Very good. Jadi, siapapun itu mau secantik apa, mau segini apa, dia kan bukan ibu dari anak-anak saya, Mbak. Jadi buat apa sih? Betul begitu Pak. Sekarang Mas Hendri dong, Mas Hendri dong. Terakhir ya sebelum ini ya jamnya ngepas soalnya. Kalimat terkeren dari Mbak Vera yang cukup berkesan untuk Mas Hendri selama pernikahan, Dan tipsnya. Dan tipsnya. Yang singkat cerita, ayo Cin. Selama pernikahan, ini sebenarnya kita pacaran sama pernikahan sudah umurnya udah sama sebenarnya. Ya, jadi yang sangat berkesan yaitu ketika saya menyatakan, ayo kita menikah, kita mau tua bareng. Dan saya kan dari awal memang sama Mbak Vera kan sama-sama takut nikah. Jadi ketika saya memberanikan diri dan disambut, aduh luar biasa. Merasa Mbak Vera ini menikahi Mbak Vera adalah blessing terindah yang Mas Hendri punya dalam hidup. Jadi nggak mau menyanyiakan blessing itu ya. Aduh, so sweet banget. Termasuk nanti kalau disuruh di luar. Emang pernah ya, Ci? Dikunci pernah? Pernah dikunci ya? Jangan dibuka sekarang dong, hari warga nasional. Terus Mbak Vera bilang, ya iyalah orang aku ketiduran gitu ya. Pernah dikunci, kasihan. Mbak Vera, thank you banget. Aku jadi belajar banyak. Sama-sama. Aku ngerasa kayak emang banyak banget tumbuh kembang anak kita, alhamdulillah banget. Kayak kalau dipikir-pikir aku sebagai ibu pekerja yang nggak pernah, ya aku drone parenting lah, jadi kayak sering keluar kota. Tapi aku ngerasa percaya connection antara kita berdua itu ngaruh ke tumbuh kembang kedua anak kita. Jadi alhamdulillah mereka tuh tumbuh yang kayak, ya nggak jadi anak yang kemudian IQ-nya tinggi, berprestasi paling pintar atau itu enggak. Tapi kita ngerasa kayak, alhamdulillah ya mereka happy dan mereka semoga ini happy. bisa terus membuat kita happy juga. Jadi thank you Mbak Vera. Betul. Sama-sama Ana, sama-sama Ayah Aji. Sama-sama ya. Selamat pagi. Sampai ketemu ya. Hormat kepada semua.